Dan meninggal baru. Penyaluran bantuan ini juga melibatkan seluruh elemen baik TNI, Polri, serta pejabat desa setempat. Bentuk bantuan ini akan disalurkan berupa beras sebanyak 30 ton serta masker gratis kepada warga. Nantinya akan diprioritaskan pembagian di wilayah yang paling terdampak COVID-19. Sesuai informasi Satgas COVID-19 Jember, zona merah atau resiko tinggi terdapat di Kecamatan Sumber Jambe. Bantuan sosial ini disambut positif oleh Bupati Jember Haji Hendi Siswanto yang menyebut sinergi ini sangat baik sebagai langkah gotong royong saling membantu di tengah pandemi COVID-19. Diharapkan bantuan ini bisa bermanfaat dan membantu khususnya warga yang terdampak COVID-19. Ini saya pertama terima kasih, kita ada bantuan dari teman-teman saudara kita dari Buddha Suci dan para pengusaha peduli NKRI, dan tepat sekali bantuan ini dan pada suasana di Jember khususnya yang sekarang sedang COVID-19 sedang naik sekarang, dan tentunya bantuannya sangat diharapkan oleh masyarakat kita yang membutuhkan, dan ini mudah-mudahan ini akan memberikan keringanan beban yang kondisi ekonomi kita juga sedang kurang baik. Itu 30 ton totalnya itu sudah dibagi untuk kita pilih daerah-daerah yang merah. Sekarang kita ada daerah merah, kita zona merah di daerah Sumber Jambi. Tentu itu akan menjadi prioritas utama kita. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Karena ada batasan waktu bahwa kegiatan pendampingan ini akan dilaksanakan mulai. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, program pendampingan kader PKK dalam upaya penurunan angka ibu hamil dengan resiko tinggi atau RISTI, ibu hamil kurang energi kronis atau KEK, angka kematian bayi dan stunting digelar secara virtual. Program pendampingan ini dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Jember DRA Haja Kasih Fajarini dengan didampingi oleh Kabid Kesmas Dinkes dan secara daring dihadiri oleh perwakilan Bapekap, perwakilan DPP PAKB, Ketua TP PKK Kecamatan, PLT Kepala Puskesmas Kabupaten Jember, Bidan Desa, petugas Promkes Puskesmas Kabupaten Jember, petugas gizi Puskesmas serta diikuti oleh 157 peserta lainnya daring secara virtual. Pendampingan kepada ibu hamil ini dilakukan karena Kabupaten Jember menjadi wilayah dengan kasus RISTI, ibu hamil kurang energi kronis dan stunting tertinggi setelah Kabupaten Probolinggo. Dengan kondisi tersebut, Ketua TPPKK berkolaborasi dengan seluruh kader melakukan kegiatan pendampingan kader guna menekan angka kasus-kasus tersebut. Perubahan perilaku memang hal yang sangat sulit, membutuhkan waktu, tapi kita harus yakin bahwa kita bersama pasti butuh waktu. Kita bersama-sama membenahi Jember sesuai dengan slogan Bapak Bupati, wis wayahe benahi Jember. Wis wayahe Jember bangkit, wis wayahe Jember bebas AKI, bebas AKB dan stunting. Insya Allah mudah-mudahan nanti tahun depan Kabupaten Jember AKI, AKB, dan stunting menurun secara drastis. Itu dari kondisi di atas, saya yakin pasti kita juga bisa bersama-sama menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta stunting, dan bisa menjadi minimal 10 terbaik dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Menipisnya stok vaksin COVID-19 diungkapkan Bupati Jember Hendi Siswanto di sela-sela acara rapat koordinasi pelaksanaan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa secara virtual yang dilaksanakan di Pendopo Wahya Wibawa Graha Jember. Untuk mengatasi menipisnya persediaan vaksin, Bupati Hendi Siswanto menginstruksikan pejabat di Dinas Kesehatan melakukan jemput bola ke Surabaya untuk menyampaikan kekurangan vaksin ke pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Vaksinasi COVID-19 massal yang dilakukan di beberapa titik telah mencapai 8.000 vaksin setiap harinya.
Namun karena keterbatasan persediaan vaksin, angka tersebut belum bisa tercapai dari rencana program 44.000 vaksin dalam sehari. Dalam program percepatan vaksinasi COVID-19, Pemkab Jember memiliki target 1,7 juta orang menerima vaksin atau 70% dari keseluruhan penduduk di Kabupaten Jember. Jadi kami besok akan menjemput bola teman-teman Dinkes akan ke Surabaya, akan menemui Dinkes Provinsi untuk menyampaikan kekurangan vaksin yang ada di Kabupaten Jember. Dan kami kemarin sudah mencapai 8.000 setiap hari 8.000 vaksin sudah tercapai. Jadi masih jauh dari rencana program 44.000 karena memang keterbatasan vaksin. Selain terus berupaya memenuhi persediaan vaksin COVID-19, Pemkab Jember juga akan mengikuti instruksi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa dan Bali mulai 3 Juli hingga 20 Juli mendatang untuk menekan tingginya angka kasus positif COVID-19. Dari Jember, Yudhisadi Jember 1 TV melaporkan. Melalui giat apel gelar pasukan pendisiplinan PPKM darurat Sabtu pagi di Jalan Sudarman, Bupati Jember beserta Forkopimda resmi memberlakukan PPKM darurat di seluruh wilayah Kabupaten Jember. Berbagai bentuk pembatasan kegiatan masyarakat akan diawasi ketat oleh petugas dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta tim Satgas COVID-19 Kabupaten Jember. Penekanan lain nanti juga akan diberlakukan pos penjagaan di seluruh perbatasan Kota Jember, baik perbatasan Lumajang, Bondowoso, serta perbatasan Banyuwangi. Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto berharap seluruh masyarakat Jember mematuhi instruksi dari pemerintah pusat ini dengan selalu mentaati protokol kesehatan serta dianjurkan untuk tidak berkegiatan di luar rumah bila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Hari ini kami beserta Forkopimda ini sedang bersama-sama bergelar pasukan. Ini ingin menunjukkan bahwa Kabupaten Jember siap untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 dan ada yang terbaru nomor 16 tentang pelaksanaan PPKM darurat di Kabupaten Jember. Dan kami sudah sampaikan tadi kepada teman-teman yang peserta apel yang akan menjalankan ikut membantu masyarakat bahu-membahu untuk melaksanakan instruksi Mendagri. Dan harapannya ini apel ini adalah menunjukkan pada masyarakat Jember bahwa kita semuanya wajib melaksanakan seluruh aturan regulasi yang ada. Instruksi Mendagri sudah sangat-sangat detail sekali dan kami berharapkan kepada masyarakat Jember semuanya wajib untuk mentaati instruksi tersebut. Dan kami akan membantu untuk mensosialisasikan dan juga untuk melaksanakan konkret pelaksanaan instruksi Mendagri tersebut. Untuk titik penyekatan di mana saja fokusnya? Ada beberapa titik penyekatan di perbatasan, di seluruh perbatasan itu kita lakukan penyekatan dan tentunya setiap ada aturan juga untuk luar kota, ada aturannya harus membawa apa? Membawa swab vaksin, hasil vaksin, membawa surat swab, hasil swab PCR itu untuk satu persyaratan keluar masuk ke kota lain. Jadi untuk semua pintu perbatasan di Kabupaten Jember dijaga selama PPKM darurat ini? Betul. Langkah antisipatif ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Dari Jember, Yudhisadi Jember 1 TV melaporkan. Usai memimpin apel gelar pasukan, Bupati Jember beserta Ketua TPPKK meninjau jalannya vaksinasi untuk warga di sekitar gedung PKK Jember di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Kaliwates, Jember. Setidaknya ada 150 vaksin yang diberikan kepada warga sekitar dan anggota PKK Jember. Mekanismenya sama, warga penerima wajib menunjukkan kartu tanda penduduk dan diberlakukan screening kesehatan sebelum dilakukan vaksinasi. Ketua TPPKK Jember Kasih Fajarini berharap langkah PKK yang menggelar vaksinasi ini bisa membantu pemerintah untuk percepatan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Jember. Selain itu, melalui kegiatan ini adalah sebagai bentuk kepedulian PKK kepada masyarakat. Menggerak PKK Kabupaten Jember mengadakan vaksinasi untuk anggota PKK dan sekitar untuk ini kanan kiri
gedung BKK ini, karyawan-karyawan toko, rumah makan dan lain-lain. Dan ada juga dari Dinkes juga membawa sedikit kurang lebih 100 vaksinasi. Selain itu ada imbauan, ada target khusus dalam vaksinasi ini Ibu? Ya, semuanya biar sehat dan tidak kena COVID-19. Untuk kedepannya PKK sendiri mentargetkan berapa anggota yang divaksin? Semuanya kurang lebih tim penggerak PKK Kabupaten Jember 48 sampai 50 sudah ini pengurusnya. Itu dan kanan kiri ini saya siap vaksinasi sekitar 100 vaksinasi. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Dalam Musorkap KONI tersebut akhirnya memilih Sutikno sebagai nahkoda baru Ketua KONI Jember periode 2021-2025 secara aklamasi. Terpilihnya Sutikno sesuai aturan yang ada, yakni dengan syarat memenuhi dukungan lebih dari 50% dari 30 cabang olahraga di Jember. Sutikno menggantikan Agus Sakera yang sebelumnya menjabat sebagai PLT Ketua KONI Jember. Dalam acara tersebut turut dilaksanakan video conference dengan Bupati Jember Hendy Siswanto mengenai harapan dan target KONI ke depannya. Bupati menghimbau agar seluruh pengurus KONI yang baru selalu kompak untuk kemajuan olahraga Jember ke depan, terlebih mendekati agenda Porprov 2022. Ketua KONI Jember Sutikno mengapresiasi dan sangat berterima kasih atas kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin KONI Jember 4 tahun ke depan. Langkah terdekat dirinya akan bersinergi lanjutan dengan seluruh cabang olahraga yang ada di Jember dalam menghadapi kejuaraan Porprov 2022 mendatang. Untuk menghadapi Porprov ke depan, kita nanti, tadi sudah saya sampaikan, KONI Jember nanti akan bergerak cepat karena kabupaten lain ya sudah 2 periode, 2 APBD penganggaran, sedang kita baru mau mulai. Mereka sudah APBD yang ketiga, kita baru mulai, artinya kita sudah ketinggalan 2 APBD. Nanti kita akan relevan aja, ya kita akan konsolidasi database atlet, ya baik pelatih maupun wasit akan kita data semua, termasuk target ya dari cabur. Nanti mereka akan ke dalam rapat segera, nanti setelah kita bentuk pengurus kita akan rapat kerja anggota ya, kita kumpulkan semua cabur. Di situ nanti akan kita minta pemaparan dari mereka, stok atletnya ada berapa, targetnya seperti apa, peluangnya di mana. Pak Bupati ingin, ya Pak Bupati kita anggap sebagai orang tua, ya tidak ingin anaknya itu dinomor 2-kan, ya jadi semua orang tua pasti ingin anaknya nomor 1. Kita sebagai anak harus berupaya bagaimana kita bisa yang memberi yang terbaik untuk orang tua. Mungkin analognya seperti itu. Sementara itu, PLT Kepala Dispora berharap dengan terpilihnya Ketua KONI Jember yang baru, ke depan KONI dapat meningkatkan prestasi Jember dalam bidang seluruh olahraga. Kita tidak melihat nama, tapi kita harus menyaksikan bukan karena siapa dia, tapi bagaimana dia. Kita semua sudah saling mengetahui sepak terjang yang lalu, dan lebih-lebih untuk yang akan datang dengan track record yang lalu seperti itu. Mudah-mudahan dengan agenda kegiatan yang besar, yang padat, sehingga itu lebih lari dalam rangka mewujudkan Jember juara. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.